lihat darah. Misal seorang perempuan melihat darah 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, ini kan belum mencapai batas minimal haid. Maka di sini dia menjauhi segala hal yang dijauhi oleh perempuan yang haid. Jadi dia tidak sholat, tidak puasa, tidak berhubungan badan, tidak membaca Al-Quran, ya, tidak mengerjakan tawaf, tidak membawa, tidak berdiam diri di masjid, dan seterusnya. Menjauhi segala hal yang dijauhi oleh perempuan yang haid. Itu tadi. Jadi tidak harus nunggu sampai 24 jam. Seperti itu. Jadi kalau misalnya keluar 3 jam, ini kan belum mencapai batas minimal. Maka pada saat keluar, dia tidak sholat. Kalau puasa, ya puasanya batal, tidak puasa berarti. Kemudian kalau sedang umrah berarti tidak bisa tawaf. Kemudian dia juga tidak bisa baca Al-Quran. Ini pendapat yang dalam mazhab Syafi'i. Kemudian nggak bawa mushaf, nggak megang mushaf, nggak masuk masjid. Jadi tidak harus menunggu sampai 24 jam. Tidak harus menunggu sampai 24 jam. Sehari semalam tidak harus. Bagaimana kalau ternyata ketika di jumlah ini masih kurang dari 24 jam? Misal keluar 5 jam kemudian berhenti. Maka di sini dia punya kewajiban untuk mengqadha sholat yang ia tinggalkan. Jadi dia kan tidak sholat kan tadi kan, keluar 5 jam misalnya, jam 11 keluar sampai jam 4, berarti zuhurnya hilang kan. Atau katakan keluar jam, paling enak keluar jam 11 sampai jam 6. Zuhur sama asar dia tidak sholat karena keluar darah. Kemudian berhenti, maghrib berhenti, maghrib sholat seperti biasa. Zuhur dengan asar bagaimana? Maka di sini karena kurang dari batas minimal haid, berarti dia wajib mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkan. Puasa juga seperti itu. Tetapi di sini dia tidak punya kewajiban untuk mandi. Tidak ada kewajiban untuk mandi. Kenapa? Karena darah ini belum dihitung darah haid. Karena belum mencapai batas minimal haid. Apakah dipahami, teman-teman santriwati? Alhamdulillah. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua adalah seorang perempuan apabila darahnya terputus dan sudah mencapai batas minimal haid berapa? 24 jam. Maka terputus ya 24 jam, entah itu berlanjut terus-menerus sampai 24 jam atau pokoknya sudah hitungannya itu sudah 24 jam. Hari ini 5 jam, besok 5 jam, besoknya lagi 5 jam. Sudah mencapai batas minimal haid 24 jam. Maka di sini ketika darahnya terputus dan sudah mencapai batas minimal haid, baik itu terus-menerus atau terputus-putus, yang penting pokoknya totalnya 24 jam, maka ketika sholat dia harus mandi. Mandinya mandi wajib. Dia mandi, kemudian sholat. Dan dia punya kewajiban untuk berpuasa dan boleh melakukan hubungan badan dengan suaminya. Itu. Kalau seandainya keluar lagi, darahnya keluar lagi, dan ini masih dalam masa haid, berapa itu? Masa haid berapa? 15 hari, berarti masih dalam kurun waktu 15 hari. Berarti setelah mencapai batas minimal tadi terputus, dia akan mandi, sholat, puasa, berhubungan badan dengan suaminya. Kemudian darahnya keluar lagi. Maka di sini dan masih dalam kurun waktu haid ya 15 hari ya. Pokoknya dalam kurun waktu ini, kurun waktu 15 hari ini seminggu, 5 hari, 7 hari, pokoknya 15 hari, 10 hari misalnya. Maka berarti di sini diketahui bahwa ibadah yang ia kerjakan, dikerjakan oleh perempuan ini jatuh pada masa haid. Ibadah-ibadah itu loh yang dia kerjakan. Kan tadi dia pas berhenti kan dia mandi, sholat puasa, dan seterusnya kan. Berarti
Ketika keluar lagi dan masih dalam kurun waktu haid, di sini diketahui bahwasanya ibadah yang ia kerjakan adalah jatuh pada masa haid. Bagaimana? Ya tidak ada masalah. Dia ini mengerjakan karena menghukumi secara zahir. Karena boleh jadi kan nggak keluar lagi kan? Paham kalian? Jadi misal orang perempuan, saya kasih contoh ini, perempuan melihat darah 5 hari secara berturut-turut, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berapa hari? 5 hari berturut-turut. Ya, setiap hari ini 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam. Kemudian darahnya terputus. Berarti sudah mencapai batas minimal kan? Ngapain perempuan ini kalau sudah terputus seperti ini? Mandi apa enggak? Mandi. Berarti dia mandi, sholat, puasa. Nah, kemudian setelah 4 hari, jadi tadi Jumat ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ini kosong, bersih. Rebo keluar lagi. Nah. Keluar lagi misalnya, hari Rebo keluar lagi, setelah 4 hari keluar lagi. Yang penting masih dalam waktu 15 hari. Maka berarti ini adalah kelanjutan haid dari yang terputus sebelumnya. Maka di sini dia hanya mengqadha puasa saja. Hanya mengqadha puasa saja. Salatnya bagaimana? Tidak perlu diqadha. Tapi kalau puasa harus diqadha. Terus bagaimana ketika dia berhubungan badan pada saat darahnya itu berhenti dengan suaminya, berhubungan badan dengan suaminya? Ya nggak berdosa karena dia menghukumi perkara ini berdasarkan zahir, karena zahirnya boleh saja terputus dan nggak keluar lagi kan? Seperti itu. Jadi itu. Pokoknya kalau keluar darah dalam kurun waktu 15 hari setelah mencapai batas minimal haid, maka di sini ya dia hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa. Jadi kalau misalnya 4 hari itu puasa ya, ternyata keluar lagi berarti puasanya itu jatuh pada saat masa haid. Puasanya sah apa enggak sah? Tapi jangan ngawur. Siapa yang ngajarin seperti itu? Kalau nggak tahu mending diam. Saya nanya itu bukan berarti kalian jawab kalau kalian nggak tahu. Tidak sah puasanya karena jatuh pada haid. Syaratnya orang puasa apa? Islam, tahir, qadir ala syam. Berarti apa? Perempuan ini nggak ada mani, nggak dalam kondisi haid atau nifas. Berarti kalau jatuh puasa pada masa haid, puasanya tidak sah. Kok bisa jawab saya gimana? Jangan ngawur. Saya tahu kok. Yang ketiga adalah bagaimana perempuan itu tahu bahwa darahnya terputus. Darahnya berhenti. Caranya adalah perempuan ini memasukkan kapas. Memasukkan kapas. Kemana? Bukan ke hidung. Ke dalam kemaluannya yang jelas. Kalau seandainya kapasnya itu keluar sebagaimana dia masuk, dalam arti sudah bersih, putih, tidak ada apa-apa, maka di sini berarti dia dikatakan suci. Berarti terputus. Terputus di situ. Ya. Ini adalah 3 permasalahan dalam yang berkaitan dengan haid. Itu tadi. Jadi cara untuk mengetahui bagaimana dikatakan darah itu terputus adalah dengan memasukkan kapas ke dalam kemaluannya. Apabila keluar sebagaimana masuk alias putih bersih, maka di sini berarti darahnya terhenti, terputus. Nah, berarti dia sholat, dia puasa. Cuman kalau nanti keluar lagi, berarti tidak diperintahkan untuk mengqadha puasa, hanya mengqadha tidak diperintahkan mengqadha sholat, hanya mengqadha puasa. Jadi kalau seandainya keluar 5 hari, keluar sudah mencapai batas minimal, 4 hari terputus, puasa dia.
Kemudian hari ke-5 tambah 4 berarti hari ke-10 berarti kan. Dia keluar lagi, yang berarti 4 hari yang puasa ini tidak sah. Harus diqadha. Makanya ini harus hati-hati kalian. Berikutnya. Jadi ini ada faedah di sini. Seorang perempuan apabila melihat darah yang kurang dari 15 hari, seorang perempuan keluar darah kurang dari 15 hari. Kurang dari 15 hari berarti ya 14 hari, 13 hari, 12 hari, 11 hari, 10 hari, sampai 1 hari, karena itu batas minimal. Walaupun itu di luar kebiasaannya haid 5 hari, atau 6 hari, atau 3 hari. Jadi biasanya seperti itu, rutin dia setiap bulan itu keluarnya 5 hari. Lah kok bulan ini kok lebih? 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari umpamanya. Yang penting kurang dari 15 hari. Maka ini semuanya adalah haid. Paham? Maka semuanya adalah haid. Itu kalau kurang dari 15 hari. Kalau seandainya lanjut dan lebih dari 15 hari, ya. Kalau seandainya lanjut, misal dia biasanya 7 hari, kemudian lah kok ini 8, 9, 10, 11 sampai 16, 17, 20, pokoknya lebih sampai 15 hari. Bagaimana ini hukumnya? Dilihat perempuan ini apakah baru pertama kali haid atau baru sudah pernah haid sebelumnya. Kalau seandainya dia ini sudah pernah haid, mu'tadah berarti, maka ya, dan dia mumayyizah ya, tanpa masuk ke mumayyizah. Jadi kalau dia ini mu'tadah, sudah pernah haid sebelumnya, dan ini keluar terus darahnya ini, ya. Kalau dia ini bukan mumayyizah, maka berarti mengembalikan kepada kebiasaannya. Berarti kalau kebiasaannya 5 hari, maka 5 hari itu adalah haid. Kemudian selebihnya adalah istihadah. Selebihnya adalah istihadah. Seperti itu. Jadi saya ulang, seorang perempuan apabila sudah pernah haid sebelumnya, kemudian melihat darah, dan darahnya ini keluar terus menerus sampai melebihi 15 hari. Ya. Kalau seandainya darah tersebut itu, atau seandainya dia ini bukan mumayyizah, maka di sini dia menghukumi kebiasaannya adalah haid, selebihnya adalah istihadah. Bagaimana kalau seandainya darahnya ini ada 2 sifat atau 2 kondisi dan terpenuhi syarat tamyiz? Sudah kita sebutkan kemarin, syarat tamyiz itu apa? Ya, masih ingat kalian syarat tamyiz? Lah maka di sini dia mengatakan bahwa darah yang kuat adalah darah haid, sedangkan darah yang lemah adalah darah istihadah. Itu. Darah yang kuat adalah darah haid, darah yang lemah adalah istihadah. Jadi tidak mengembalikan kepada kebiasaannya. Karena di sini dia mumayyizah. Itu. Dengan ketentuan tadi ya, terpenuhi syarat tamyiz. Jadi darah kuatnya ini tidak kurang dari minimal haid 24 jam. Kemudian juga tidak lebih dari maksimal haid yaitu 15 hari. Dan darah lemahnya ini tidak kurang dari minimal suci yaitu 15 hari. Jadi misal saya kasih contoh sekarang. Ada seorang perempuan kebiasaannya adalah dia melihat darah per bulannya itu 5 hari.
melihat darah per bulannya itu 5 hari. Warnanya hitam misalnya. Kemudian setelahnya warnanya merah. Jadi seorang perempuan dia dalam sebulan misalnya 5 hari darahnya apa tadi? Hitam. Kemudian selebihnya warnanya merah. Maka dilihat di sini. Kalau seandainya di sini sifat tamis terpenuhi, syarat tamis tadi terpenuhi, maka di sini dia mengatakan bahwa darah yang kuat adalah haid dan selebihnya adalah istihadah. Ya. Jadi itu beberapa permasalahan terkait istihadah dalam urusan apa? Istihadah terkait darah yang keluar dari rahim seorang perempuan. Biasanya orang tahu ya setelah melebihi ya, teman-teman. Biasanya yang tahu setelah melebihi batas maksimal haid 16 hari. Seperti itu. Ini saya buka pertanyaan dulu. Saya ingin memastikan karena pembahasan yang setelahnya ini akan berkaitan dengan pemahaman dari materi yang telah saya sampaikan. Tapi tolong pertanyaannya yang sopan, yang sesuai dengan materi, dan yang jawab adalah saya, bukan peserta yang lain. Ini soal yang pertama ini, hari pertama keluar darah 5 jam. Bagaimana sikap wanita itu? Jawab, 5 jam ini apakah sudah mencapai batas minimal ataukah belum? Sudah apa belum? Minimalnya berapa? 24 jam. Ya. Minimalnya 24 jam. Berarti di sini perempuan ini pada saat keluar, berarti dia menjauhi segala hal yang dijauhi oleh perempuan yang haid pada umumnya. Tidak sholat, tidak puasa, tidak berhubungan badan, tidak baca Quran, tidak masuk masjid pada saat keluar. Pada saat berhenti dan masih mendapati 5 jam keluarnya ini berarti kan belum mencapai batas minimal. Maka bagaimana perempuan ini? Dia ya punya kewajiban untuk sholat. Puasa, kalau suaminya minta jatah ya dikasih. Cuman tidak syarat dia harus mandi. Hanya membersihkan kemaluannya saja, seperti orang kencing. Seperti itu. Dan sudah bisa sholat, sudah bisa tawaf, sudah bisa mengerjakan hal-hal yang boleh dikerjakan perempuan yang suci. Itu apabila hari pertama hanya keluar 5 jam. Pada saat keluar menjauhi perkara yang ditinggalkan oleh perempuan yang haid, pada saat terhenti, berarti dia ya seperti orang suci. Dan dia tidak harus mandi, hanya membersihkan kemaluannya saja. Bolehkah seorang perempuan yang istihadah melakukan hubungan badan dengan suaminya? Boleh. Boleh. Belum dinamakan haid karena belum mencapai batas minimal haid tadi soal yang sebelumnya belum dinamakan haid. Nah. Berkenaan dengan salat qadha karena darah belum mencapai minimal haid, apakah salat qadha dilakukan satu waktu? Ini anak ingusan. Berkenaan dengan salat qadha karena darah belum mencapai minimal haid, apakah salat qadha dilakukan dalam satu waktu? Jadi gini, pertama secara umum orang ketika dia meninggalkan sholat dan karena ada uzur, dan ini termasuk uzur, teman-teman, maka qadhanya adalah alat tarohi. Alat tarohi. Alat tarohi ini maksudnya tidak harus seketika. Yang penting sebelum mati dilaksanakan. Jadi boleh mau jadi satu, mau dibagi-bagi terserah. Tidak harus seketika. Beda dengan orang yang meninggalkan sholat karena yang tidak ada uzur, males,
Ini nggak ada uzur ini. Kerja bangunan, nggak sholat. Ini nggak ada uzur. Bukan uzur itu. Maka di sini kalau dia mau mengqadha sholat alal faur, seketika. Selama dia mengakhirkan, dia terus berdosa. Jadi tata cara pelaksanaan sholat qadha adalah perinciannya seperti itu. Tergantung meninggalkannya itu karena uzur atau bukan. Apabila dikarenakan uzur syar'i, alasan yang dibenarkan oleh syariat, haid, ketiduran, kelupaan, umpamanya bepergian, bepergian ya termasuk uzur juga ini, umpamanya, maka mengqadhanya adalah alat tarahi. Sewaktu-waktu terserah, yang penting sebelum meninggal diqadha. Kalau yang meninggalkan tanpa uzur, maka ini harus seketika diqadha. Haidnya seperti biasa 8 hari, kemudian haidnya sudah habis dan berhenti. Nah, berarti kan wajib mandi. Namun setelah itu selang sekitar 10 hari atau lebih, tiba-tiba keluar lagi darah haid. Jadi apakah itu masuk ke dalam haid atau istihadhah? Nah, kita lihat. Ini 8 tambah 10 ini berapa? Ini sudah melebihi batas haid atau tidak ini? Melebihi kan? Nah, jeda 10 hari ini termasuk aqallu tuhur apa bukan? 10 hari itu termasuk minimal suci apa bukan? Jawab, 10 hari itu minimal suci apa bukan? Bukan. Minimal suci berapa hari? Ya kenapa kalian kok takut gitu? Kalau tahu jawab, kalau nggak tahu itu yang saya salahkan, kemudian jawab. Jadi haidnya 8 hari. Kemudian habis, berhenti, wajib mandi, oke benar, sholat seperti biasa. Namun setelah itu selang sekitaran 10 hari atau lebih, tiba-tiba keluar darah lagi. Berarti ini adalah istihadhah. Istihadhah, seperti itu. Istihadhah di sini. Kenapa? Karena sudah di luar 15 hari. Dan ini jedanya ini kurang dari 15 hari. Istihadhah itu namanya. Ketentuannya bagaimana ya? Perinciannya sudah saya sebutkan kemarin. 5 jamnya siang hari puasnya dilanjut. Puasanya ini hukumnya adalah batal karena dia tidak sah sejak awal. La yanaqidu shaum minal awal. Itu. Ustaz, darah istihadhah itu kan darah selain haid dan nifas. Bagaimana cara kita membedakan haid atau nifas atau istihadhah? Gimana ini? Yaitu definisinya tadi, Mbak. Membedakan kalau istihadhah itu darah selain darah haid dan nifas. Kalau orang sudah paham pengertian istihadhah, paham pengertian nifas, paham pengertian haid, dia akan paham istihadhah. Tadi saya sebutkan di awal, istihadhah apa itu? Darah yang keluar dari rahim perempuan dalam kondisi sehat, bukan dikarenakan melahirkan. Batas minimalnya sehari, semalam atau 24 jam, maksimalnya 15 hari. Kemudian kebiasaannya 6 atau 7 hari. Kalau lebih dari itu ya berarti istihadhah. Itu makanya ini materinya ini Masya Allah ya, tidak apa-apa lah maklum orang mau belajar. Jadi saya ulang-ulang ya karena gini, yang perempuan aja kadang nggak langsung paham, apalagi yang cowok. Tapi bukan berarti nggak bisa dipahami aja. Memang perlu fokus itu, perlu fokus. Cara membedakan ya dengan kita lihat definisinya. Ini cocok nggak dengan definisi yang disebut oleh para ulama? Kalau keluar dari hidung darah haid apa bukan? Bukan. Dari rahim darah haid apa bukan? Tergantung. Karena ada 3 yang keluar darah dari rahim ini. 1 keluar dalam kondisi sehat, oke, checklist. Bukan karena melahirkan, oke, checklist. Batas minimalnya sehari semalam, oke, checklist. Ya. Kemudian maksimalnya 15 hari, oke, checklist. Kalau sesuai dengan kriteria itu berarti darah haid. Kalau lebih berarti darah apa? Istihadhah. Itu Mbak Fulana ini, biar nggak usah saya sebut namanya. Ini. Berikutnya. Kalau dia di masa tunggu maksudnya apa ini? Nunggu pesawat lepas landas atau gimana? Melakukan 2 sholat, namun ternyata ia haid karena masuk masa minimal. Apakah
dosa dua sholat yang ditinggalkan dimaafkan, apa ia harus tetap mengqadha nanti setelah selesai haid? Paham nggak? Saya tidak paham. Tolong sekali para peserta yang bertanya memberikan pertanyaan yang tidak membingungkan saya. Masa tunggu yang mana maksudnya ini? Masa tunggu nggak paham saya. Tidak melakukan dua sholat. Dua sholat apa ini? Nggak ngerti juga saya. Namun ternyata ya haid. Ma fahim itu saya tidak paham. Tolong diulang. Masa tunggu haid. Masa tunggu haid gimana itu maksudnya? Paham kalian? Ini ada, saya perlihatkan ya. Biar. Ini ada ciwi-ciwi di sini. Ya. Ini kan perempuan itu kan harus dimengerti gitu loh. Ini kita beda gender, jadi saya tidak paham. Oh, jangan pakai bahasa begitulah. Keluar darah gitu aja loh. Keluar darah gitu aja. Jangan bilang masa tunggu. Jadi keluar darah dan belum mencapai 24 jam. Itu. Bahasanya seperti itu. Jangan masa tunggu. Masa tunggu apa ini? Oke, baru paham sekarang. Jadi misal dia baru keluar, nah ini baru keluar 2 jam. Oke. Nah ini setelah berhenti bagaimana? 2 jam ini ya dia sholat, puasa. Kalau memang waktunya puasa ya maksudnya di sini bukan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah ya sudah kayak tadi itu. Di sini misalnya berhentinya misalnya sebelum sahur kan bisa dia puasa kan, setelahnya kan. Apakah dosa dua sholat? Enggak, karena dia ini melaksanakan hukum Allah zahir kan belum boleh jadi tidak keluar darah kan setelahnya kan, nggak berdosa, ngapain berdosa? Apakah ia tetap harus mengqadha nanti setelah selesai haid? Nah ini dilihat ada perinciannya. Masalah sholat mengqadha atau tidak. Pertama gini, sholat yang ada pada saat darah itu sedang keluar, ya. Jadi gini, kan perempuan misalnya keluar darah. Pertama kalau keluar darah, ini kan dia tidak wajib sholat kan, tidak boleh sholat bahkan. Ya, jadi perempuan ketika keluar darah dia tidak boleh sholat. Menghindari perkara-perkara yang dihindari oleh perempuan yang haid. Bagaimana kalau seandainya keluar darahnya ini kurang dari 24 jam, kurang dari batas minimal haid, di sini sholat yang dia tinggalkan itu wajib dipotong. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan sholat, dan itu adalah darah haid pada masa haid, misalnya sudah mencapai batas minimal haid 24 jam sehari semalam. Kemudian ya hari-hari berikutnya misalnya dia keluar dari jam 11 sampai besoknya lagi jam 7. Berarti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu dalam kondisi keluar darahnya. Ini bagaimana ini? Tidak perlu dikodok. Tidak perlu dikodok. Kalau sholat tidak perlu dikodok. Iya. Kalau haid terhenti di waktu asar menjelang maghrib, yang hanya cukup mandi besar, berarti sholat asar wajib dikodok Kak Ustadz? Wajib. Dan ini ada di Mukhtasar. Fa'in tora amani'un kahaydin ba'dama maudhu biwaktiha maisa'uha wa tuhruha linahi salisin lazimu qada'uha. Terus wa inzala wa qad baqiya minal waqti qadru takbiratin lazimatu. Jadi kalau mendapati waktu walaupun hanya cukup untuk takbir saja, salatnya harus diqadha. Bahkan tidak hanya itu, salat sebelumnya kalau bisa diqadha di jamak dengan salat ini, maka itu juga wajib diqadha. Ini Pak atau Mas Bukhari. Jika haid 7 hari, kemudian 2 hari suci, kemudian keluar darah lagi selama 13 hari. Kenapa? Ini Mbak Fulana ini. Kenapa? Ya sama perinciannya kayak tadi. Berarti ini dia istihadhah. Ya berarti dia istihadhah. Cuman mana yang haid, mana yang istihadhah. Ini ada perinciannya. Sudah kita jelaskan sudah 2 kali pertemuan dan diulang-ulang. Mana yang dihitung haid, mana yang dihitung istihadhah. Nah ini. Karena di sini sudah melebihi batas maksimal haid, yaitu 15 hari. Oke. Ini dia mau menyimpulkan ini. Jadi selama yang dia tidak keluar darah, dia wajib qadha ya Ustadz.
Sebentar, saya tak fokus dulu. Jadi selama yang dia tidak keluar darah, dia wajib qadha. Lah dia enggak, dia justru malah harus sholat, kan darahnya enggak keluar. Dia harus sholat. Kalau dia nggak sholat, ya qadha. Kalau perempuan misalnya di tengah-tengah masa haid, darahnya terputus, sudah bersih, misalnya. Dan dia kan sudah kewajiban sholat, dia kan. Walaupun dia punya kebiasaan nanti keluar lagi, tetap dia harus wajib sholat. Apakah istihadahnya selama 13 hari itu, Ustaz? Karena darah yang keluar pada 7 hari dengan yang 13 hari berbeda. Perinciannya sama dengan kemarin. Perinciannya sama dengan kemarin. Perempuan ini bagaimana? Baru haid, sudah pernah haid, kemudian dia bisa membedakan apa tidak? Perinciannya itu. Alhamdulillah. Ya, enggak apa-apa itu. Ada yang jomblo kah? Nah, ini saya kira soal apa gitu. Ya, ini monggo yang mau sambung ta'aruf monggo ini. Bisa dicatat 082291785282. Enggak, bukan nomor saya. Baik. Ini perinciannya, Mbak, yang kirim pesan Japri ini. Apakah istihadahnya 13 hari? Perinciannya sama dengan kemarin. Perinciannya secara kaidah sama dengan kemarin. Jadi, kalau seandainya sudah melebihi batas maksimal haid 15 hari dilihat. Yang jelas dia istihadah. Cuman sekarang perlu diidentifikasi, perlu ditentukan mana yang haid dan mana yang istihadah. Dilihat perempuannya ini baru haid ataukah sudah pernah haid. Kalau sudah pernah haid atau baru haid, apakah dia bisa membedakan apa tidak? Kalau dia bisa membedakan, berarti yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Mau dia baru haid atau sudah pernah haid. Tetapi kalau dia tidak bisa membedakan, sifatnya satu, misalnya kondisi darahnya satu, atau syarat tamisnya nggak terpenuhi, maka di sini lihat, kalau dia baru haid, berarti sehari semalam haid, selebihnya istihadah. Kalau dia sudah pernah haid, berarti lihat kebiasaannya. Kebiasaannya 5 hari, berarti udah 5 hari haid. Selebihnya istihadah. Ya. Barakallahu fiik. Amin wa fiik. Ada lagi? Monggo, silakan. Ini yang di majelis ini ada yang mau nanya, silakan. Udah, kalau mau mesra-mesraan jangan kelihatan ya, Japri langsung aja. Siapa? Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, akan kita lanjutkan. Alhamdulillah. Oke, ini ada. Bentar. Oke. Kalau warna darahnya bisa dibedakan, misal pertama hitam, nanti hari ke-11 sudah kuning, apakah dah boleh dihitung istihadah atau nunggu kuningnya lewat 15 hari? Jadi gini, Kak, tadi sudah saya sebutkan, ketika seorang perempuan keluar darah, ya, ketika seorang perempuan keluar darah, ya, sehari, atau pokoknya sudah mencapai batas minimal haid, tadi kan sudah saya sebutkan permasalahan tadi kan, permasalahan terkait masalah haid. Seorang perempuan yang sudah keluar darah dan sudah mencapai batas minimal haid, kemudian terputus, kemudian keluar lagi dan masih dalam kurun waktu 15 hari,
maksimal haid, maka itu adalah kelanjutan dari haid sebelumnya. Mau darahnya beda, mau darahnya sama, mau baunya lebih anyir umpamanya atau gimana, wallahu alam. Itu masih kelanjutan haid sebelumnya. Bukan dikatakan istihadhah. Baru dikatakan istihadhah kalau sudah melebihi 15 hari. Cuman perinciannya ini mana yang haid, mana yang istihadhah, kembali kepada kondisi sebelumnya. Dia baru haid atau sudah pernah haid. Bisa membedakan apa tidak? Mudah-mudahan dipahami. Oh, ini berarti kelanjutan daurah kemarin ini. Betul nggak Ustadz? Tidak boleh melamar di atas lamaran orang lain. Iya, tidak boleh. Tidak boleh kecuali kalau diizinkan oleh pelamar yang pertama. Atau lamaran yang pertama ditolak oleh pihak perempuan. Itu boleh, silahkan. Tuh. Dan saya harapkan move on ya. Jadi kalau misalnya sudah dilamar oleh temennya, ya sudah. Perempuan nggak hanya satu kok. Ini. Berikutnya, mengalami darah istihadhah. Istami'na ya. Jawab. Mengalami darah istihadhah. Kemudian berhubungan badan. Di tengah-tengah berhubungan badan, darah keluar. Apa hukumnya? Apakah boleh teruskan? Ya, saya sudah bilang bahwasanya perempuan yang istihadhah itu dia boleh berhubungan badan. Boleh dia berhubungan badan dengan suaminya, boleh. Kalau misalnya apa ya, maksudnya mau dengan kondisi seperti itu ya silahkan, boleh. Ya. Ya, ada lagi? Saya tunggu ini 2 menit. Kalau tidak ada kita lanjutkan, tinggal dikit kok. Ya, monggo silahkan. Nah, ini ada lagi. Bagaimana jika habis masa haid di waktu pagi dan sholat subuhnya terlewat? Apakah harus diqadha juga, Ustadz? Sebentar. Jika habis masa haidnya di waktu pagi dan sholat subuhnya terlewat, gimana jawabnya teman-teman? Apakah dia mendapati waktu seukuran takbir? Apa enggak? Ukurannya di situ. Kalau dia mendapati waktu seukuran takbir, misal subuh masih keluar, subuh mau habis misalnya, ya kurang seukuran takbir, kemudian darahnya terhenti. Ini kan jelas tidak cukup ini, karena dia harus mandi, harus membersihkan kemaluannya dan seterusnya. Berarti di sini dia wajib mengqadha salatnya, walaupun sudah lewat waktunya. Jadi ini ada ini di pembahasan mukhtasar ini. Orang yang sebelumnya berhalangan untuk sholat karena ada mana ini perkara maknawi yang menjadikan orang tidak boleh sholat. Misal gila, misal haid, misal apalagi pingsan misalnya. Orang-orang kayak gini kan tidak sholat kan? Ya, saya kasih contoh yang paling mudah lah, gila. Ada orang gila, dia tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat. Yang wajib sholat adalah orang yang waras. Orang gila tidak wajib sholat. Kemudian misalnya di akhir penghujung waktu sholat apa saja? Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Pokoknya di penghujung waktu sholat dia gilanya sembuh. Gila sembuh, ada waktu Allahu Akbar, baca takbir. Berapa waktu itu orang baca takbir itu? Ya 2-3 detik lah. 3 detik orang baca takbir misalnya. Jadi sembuh 3 detik kemudian waktu sholat itu habis. Bagaimana? Dia wajib mengqadha sholat tersebut. Tidak hanya itu. Sholat sebelumnya, kalau bisa dijamak dengan sholat itu tadi, juga wajib diqadha. Ini juga berlaku bagi perempuan yang darah haidnya terputus. Bagi perempuan atau laki-laki yang dia sedang dalam kondisi pingsan kemudian sadar. Ada waktu yang cukup untuk takbir, itu juga wajib diqadha. Itu. Mbak Kila atau Bu Kila. Next, question ada lagi?
Ya, sama-sama. Iya. Kayaknya materinya ini jangan terlalu banyak. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan ya, saya kirim ini. Nah. Kalau Al-Quran yang ada artinya, ini ada terjemahannya. Boleh disentuh waktu sedang haid. Jadi gini, pokoknya yang dinamakan Al-Quran, ya, dinamakan Al-Quran, mau Al-Quran saja, atau Al-Quran yang ada terjemahannya, Al-Quran sampingnya terjemah. Atau lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran, Yasin, ayat kursi, atau tahsin, zikir-zikir yang ada ayat Al-Qur'annya itu, ini tidak boleh disentuh atau dibawa oleh orang yang sedang dalam kondisi haid atau nifas. Tidak boleh. Haram dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Tidak boleh. Itu pendapat Imam Syafi'i seperti itu. Yang diperbolehkan itu adalah tafsir Al-Quran yang ada tafsirnya. Itu pun dengan seperti ini. Saya perlihatkan. Dengan cetakan yang seperti ini. Nah, ini kelihatan ya. Ada qaulul jali nggak di sini bahasa Arab, teman-teman? Udahlah, mudah-mudahan mereka bisa melihat di sini. Terlalu kecil soalnya fontnya di sini. Jadi kayak ini misalnya, di sini ini ya, kelihatan nggak ini? Kayak gini. Siapa? Oh, coba. Panggilkan, ada tamu. Coba Mbak Sofi. Buka biasanya paling dua kamar. Jadi misal ini ya, ini. Di sini ini. Jadi biasanya ulama kita itu ketika menjelaskan kitab, itu kan ada matan, ini kayak ini matan, ini paling atas matan, kemudian bawahnya syarah. Ada yang seperti itu. Asyarhu, jadi qauluhu apa, syarahnya apa gitu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga. Jadi misalnya kata dalam kurung, ini matannya menjelaskan. Kata dalam kurung dijelaskan. Kayak di qaulul jali itu. Paham ya kalian ya? Lah, Al-Qur'an tafsir yang model seperti itu. Misal Bismillah, misalnya dalam kurung penjelasan, syarahnya apa. Ar-Rahman, dalam kurung syarahnya apa. Ar-Rahim, syarahnya apa. Tafsir yang model seperti itu, apabila jumlah huruf tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qur'annya, lafal Al-Qur'annya, itulah yang boleh dipegang oleh orang yang haid. Ini pendapat Syafi'i yang pengertian yang jelas seperti ini. Terus bagaimana dengan orang kayak ini teman-teman santri kita ini, santriwati Syahama di sini yang mereka ini menghafal Al-Qur'an. Bagaimana biar hafalannya ini enggak macet tuh, karena ada tamu yang senantiasa rutin datang setiap bulan, bagaimana? Maka di sini kita berikan mereka pendapat lain yang perbolehkan. Pendapat yang mengatakan bahwasanya seorang perempuan yang sedang dalam kondisi haid itu boleh membaca atau memegang Al-Quran. Itu. Tapi kalau pendapatnya Imam Syafi'i ya, yang masyhur itu adalah tidak boleh seorang perempuan yang haid memegang, membaca atau menyentuh Al-Quran. Nah, terus bagaimana dengan niat zikir ini? Sebagian orang ini juga salah penjelasan. Jadi katanya murojaah dengan niat zikir, bukan itu yang dimaksud niat zikir itu. Dengan niat zikir itu adalah orang baca zikir, doa-doa yang warid yang terdapat kebetulan redaksinya itu terdapat dalam Al-Quran. Itu boleh. Jadi misalnya orang mau naik kendaraan, dia bilang subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa ini bunyinya ada dalam Al-Qur'an. Nah ini, kalau orang misalnya naik kendaraan, dia membaca redaksi ini dan dia niatnya zikir, lah itu baru boleh. Atau misal ada berita kematian, kemudian dia mengatakan inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Dia membaca sesuatu yang itu dalam Al-Quran, tapi dia ini berzikir karena ada berita kematian. Itu hukumnya boleh. Bukan maksudnya dia membaca Al-Quran dengan niat zikir. Bukan itu maksud para ulama. Karena bukan praktiknya bukan seperti itu. Jadi kalau misalnya mau murojaah, ya ikut pendapat yang perbolehkan. Bukan menjelaskan materi tadi secara salah. Bukan itu maksudnya. Sudah saya jawab ini. Boleh mengikuti pendapat yang perbolehkan. Kalau wanita haid atau nifas masuk masjid bagaimana Ustaz? Tidak boleh, kan tadi sudah sebutkan. Perempuan yang haid atau nifas dia tidak boleh masuk masjid. Masjid bagaimana Ustaz? Masjid ya tempat yang diwakafkan untuk jadi masjid. Itu namanya masjid. Orang misalnya mewakafkan tanah, saya mewakafkan tanah ini untuk dibangun masjid, ya berarti itu masjid. Hukumnya hukum masjid. Ya. Jadi tidak harus ada menaranya, misalnya kotak gitu aja tetap dinamakan masjid. Musola ini nama musola isim makan dari kata-kata sholla yusolli musola, artinya tempat sholat. Lah, secara bahasa masjid dinamakan musola. Jadi gini, misal orang bangun rumah, dia menyiapkan sepetak tanah untuk sholat dinamakan musola. Boleh orang haid ke situ? Boleh, karena nggak diwakafkan. Kayaknya sudah ini, jadi ini sudah setengah jam. Saya rasa materinya yang sebelumnya ini terlalu padat ya. Jadi nanti mungkin akan kita lebih ringkaskan lagi, jadi biar dipahami sebagaimana mestinya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Yani. Yang diperbolehkan, yang tidak boleh itu masuk masjid ataukah berdiam diri di masjid? Jawabannya adalah yang tidak boleh itu berdiam diri di masjid. Tidak boleh. Ya, jadi yang tidak boleh itu berdiam diri di masjid. Kalau sekedar lewat saja, mujarodul murur, itu boleh. Secara umum seperti itu. Sudah ya ini ya, sudah overtime ini. Last question. Kadang saya ya maksudnya mumpung gitu sudah jawabannya tidak apa-apa. Saya tahu jawabannya. Apakah wajib wudhu dalam memegangnya? Kalau ikut pendapat Syafi'i ya wajib wudhu. Karena itu Al-Quran. Walaupun sebagian saja. Bagaimana ke Al-Quran yang disampul tas atau plastik? Apakah wajib wudhu? Iya, wajib wudhu. Jadi termasuk hukum mushaf itu adalah sampulnya. Jadi orang kalau dia dalam kondisi tidak berwudhu atau perempuan yang sedang haid itu tidak boleh itu megang sampulnya itu yang bersambung dengan Al-Quran, dengan mushaf tersebut. Itu. Jangankan itu, bahkan misalnya ini ya, katakan ini Quran. Bentar, kelihatan enggak ini? Katakan ini Quran. Dia nyentuh bagian yang putih saja, ini Quran misalnya. Enggak kelihatan kayak di rempong ini. Dia menyentuh bagian ini yang putih saja, pinggir-pinggiran itu enggak boleh juga. Karena termasuk hukumnya hukum Al-Quran. Sebentar. Keluar. Iya, ya, silakan. Dibantu, siapa kelas 2? Buku tahlil Yasin, iya pokoknya tadi saya bilang tidak harus Al-Quran sempurna 30 juz. Sebagian saja, ya lembaran yang bertuliskan apa sebagian dari Al-Quran itu wajib wudhu. Kalau dalam ikut mazhabnya Imam Syafi'i seperti itu. Sebentar, masjid di wakaf. Ini ada pertanyaan menarik ini. Pertanyaan, waduh, ini kan udah cukup malah dibombardir dengan soal-soal ini. Ini pertanyaan menarik, ini tolong nanti Japri ini, Mbak Ice dari Aceh. Ini pertanyaan penting nanti, biar saya tanyakan. Bagus pertanyaannya. Udah nggak perlu saya sebutkan biar nggak menjadi pikiran peserta yang lain. Boleh kalau orang haid masuk masjid mendengarkan tausiah di luar?
Jangan masuk, di luar. Di luar masjid, jangan di dalam. Mbak Fitri atau Bu Fitri. Kemudian ini Mas Krisna atau Pak Krisna. Atau ini Krisna Almira Sasmi. Jika di pertengahan membaca Al-Quran kentut, apakah harus menghentikan dan wudhu kembali ataukah boleh melanjutkan? Membaca Al-Quran tidak disyaratkan dalam kondisi wudhu. Membaca Al-Quran tidak disyaratkan dalam kondisi wudhu. Yang disyaratkan wudhu itu adalah menyentuh mushafnya. Jadi kalau dia sekedar membaca tanpa memegang, ya boleh. Tidak harus menghentikan kemudian wudhu. Tahlil Yasin wajib wudhu, iya kalau ikut mazhab Syafi'iyah. Orang yang haid boleh ziarah kubur, boleh, nggak ada larangan. Boleh, nggak ada larangan. Orang yang haid boleh ziarah kubur. Mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya cukupkan. Mohon dimaklumi pertanyaan yang masuk sudah tidak saya jawab. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya. Ya. Mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang benar. Nuhalil wa nusalli ala Rasulillah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina wal mu'minat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Cepat sembuh ya Ustaz. Amin. Amin.